أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak, ibu dan para ikhwan dan akhwat sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, patutlah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini, di hari Jumat pekan ganjil bi'idznillah. Kita masih dipertemukan dengan Allah Ta'ala di masjid, di antara masjid-masjid Allah Ta'ala, dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepadanya melalui jalan thalabul ilmi syar'i, mengambil faedah dari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi-Nya, dan juga penjelasan para ulama dari kitab yang kita ambil faedah yang berjudul Al-Ubudiyah dan tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita sebagai hamba Allah yang kita wajib untuk berubudiyah dari awal hingga akhir. Wajib kita untuk berubudiyah, karena itulah tugas kita sebagai hamba, sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah agar mereka semuanya menyembah kepadaku, yaitu kepada Allah Ta'ala. Dan untuk bisa mencapai hakikat ubudiyah, maka kita harus beribadah secara zahiran wa batinah, secara zahir kita dan juga batin kita, baik itu amalan-amalan zahir, dan yang lebih penting dari zahir itu adalah amalan-amalan batin, amalan-amalan hati kita. Dan di antara amalan hati yang paling penting adalah tentang cinta kita yang kita bawa kemana. Seseorang gak akan sempurna imannya sampai dia mencintai karena Allah, membenci pun juga karena Allah, memberi pun karena Allah, tidak memberi pun karena Allah. Sebagaimana firman-Nya atau sebagaimana sabda Nabi SAW, man ahabba lillah, yang sudah berlalu, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmal iman. Siapa yang mencintai karena Allah, kemudian membenci pun juga karena Allah, kemudian memberi karena Allah, mencegah tidak memberi pun juga karena Allah, maka dia telah menyempurnakan imannya. Dan seseorang yang sempurna imannya, maka ubudiyahnya akan terasa lezat, terasa nikmat, dan itulah sebesar-besar kebahagiaan. Dan itulah sumber-sumber kebahagiaan yang harus kita cari, dan itulah memang tujuan kita. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara makna fid dunya hasanah adalah kita minta diberikan ilmu, diberikan amal soleh, diberikan hidayah, ya, sehingga dengan ilmu, amal soleh, hidayah itu kita merasakan lezatnya ibadah di dunia, lezatnya surga di dunia, yaitu dengan ibadah sebelum merasakan lezatnya akhirat, yaitu lezatnya surga di akhirat. Itulah yang ingin kita bahas. Untuk mencapai ke sana, maka seseorang harus menundukkan hawa nafsunya, cintanya tadi ditundukkan, semuanya hawa nafsunya ditundukkan. Tidaklah dia melakukan kecuali hal-hal yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita atur semuanya ke sana. Dan juga kita yaitu meninggalkan sesuatu, ya, sesuatu itu memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan apa yang Allah cintai dan meninggalkan apa yang Allah benci. Ya, maka kita harus mengatur semuanya. Dan untuk bisa ke sana juga, inilah yang akan kita bahas, harus ada mujahadah. Harus ada ya mujahadah. Apa itu mujahadah? Ya, mujahadah itu adalah kesungguhan yang mengerahkan semua kemampuan, energi, kekuatan kita, ya, demi
demi meraih sesuatu yang kita cintai di sisi Allah Ta'ala. Apa yang dicintai atau apakah yang kita cintai ya di sisi Allah Ta'ala? Tentunya adalah surganya. Dan untuk meraih surganya Allah itu bukan dengan angan-angan, bukan dengan panjang angan-angan, namun dengan iman dan amal solehnya. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan asar dari Hasan al-Basri, laisal iman bit tamanni. Ya, tidaklah iman itu dengan angan-angan belaka, namun harus ada wujud amal perbuatan. Dan untuk bisa beramal selain cinta pendorongnya, maka harus ada mujahadah. Nah, inilah yang coba kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mampukah kita mujahadah, berjihad, ya mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu kita fi taatillah. Karena untuk bisa meraih cinta Allah, maka kita harus bisa mujahadah. Karena kita akan menghadapi semua hal-hal yang bertentangan dengan hawa nafsu kita. Ya, inilah semoga bermanfaat. Sebelumnya sebagai pembuka pernah kita sebutkan di pembahasan ini dari syarah Syekh Shalal Fauzan tentang jihad. Ya, jihad itu terbagi-bagi, yaitu jihadun nafsi, kemudian jihadus syaitan, kemudian jihadul awsat bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, jihadul munafikin bi raddi syubuhatihim wa ibtali da'wahum, dan jihadul kufar bis silah wa khawdil ma'arik. Ya, wa khawdil ma'arik, yang diartikan ada 5 tingkatan jihad, ya macam-macam. Yang pertama adalah jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu, dan inilah yang paling pertama dan utama. Kemudian jihad melawan syaitan, kemudian jihad melawan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar dengan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian jihad melawan orang-orang munafik, dan yang terakhir adalah jihad melawan orang-orang kufar di medan perang dengan senjata kita. Ya, untuk bisa meraih tahapan ini, ya atau satu persatu naik levelnya, maka harus kita tempuh level yang paling rendah, yaitu jihadun nafsi. Atau dengan ungkapan lain, belum bisa seseorang jihad melawan musuh-musuh Allah Ta'ala di medan perang sebelum dia bisa mengalahkan hawa nafsunya. Demikian juga nanti ada ucapan Ibnu Qayyim dalam pembahasan ini, insyaallah. Ya, kita baca di sini sekali lagi kaitannya. Kalau kita ingin mengaitkan pembahasan ini dengan pembahasan sebelumnya, tadi kita sebutkan, semoga tidak lupa bahwasanya ubudiyah itu ya akan terasa lezat kalau kita menundukkan hawa nafsu kita, mencintai karena Allah, yang membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi pun karena Allah, bergerak karena Allah, diam pun karena Allah. Kemudian kita menundukkan atau melakukan sesuatu yang semuanya itu mendatangkan ridha Allah, dan kita meninggalkan segala sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa ke sana maka harus mujahadah, harus jihad. Ya, jihad dan mujahadah mirip maknanya bagi yang belajar bahasa Arab, yaitu ada isim masdar dan masdar. Ya, sedikit, yaitu jihad dari kata jahada yujahidu wa jihadan wa mujahadatan. Ya, maknanya mirip. Ya, sebagaimana qatala yuqatilu qitalan wa muqatalatan, dan seterusnya. Ya, disebutkan qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wal jihadu huwa badlul wus'i wa huwa al-qudratu fi husuli mahbubil haq wa daf'u ma yakrahuhul haq. Ini disebutkan di halaman 173 bagi yang punya kitabnya. Jihad atau bahasa kita kesungguhan kita, yaitu maksudnya adalah badlul wus'i, ai badlul juhdi wa taqah, mengerahkan, mengeluarkan seluruh kemampuan, kesungguhan, kekuatan, energi kita. Ya, karena kita ingin meraih sesuatu yang kita cintai di sisi Allah. Untuk mendapatkan apa yang kita cintai pasti ada pengorbanan, pasti ada usaha, pasti ada hal-hal yang dikorbankan, entah harta, entah tenaga, entah pikiran. Ya, baik itu yang diraih itu cinta yang benar atau cinta yang rusak. Dan juga akan disebutkan. Jadi semua orang yang mencintai sesuatu pasti dia akan berkorban, pasti akan sungguh-sungguh untuk meraih atau mendapatkan hal-hal yang dia cintai. Dan ini kita arahkan untuk meraih cinta yang benar, yaitu cinta Allah Subhanahu wa taala dan apa yang di sisinya, berupa pahalanya, ridhonya, surganya, kelezatan melihat wajahnya kelak fi jannah, di surganya. Ya, sekali lagi, jihad itu maknanya adalah secara bahasa badlul wus'i, mengerahkan segala usaha, kemampuan, energi, kekuatan,
yaitu al-qudrah fi husuli mahbubil haq, kemampuan untuk meraih mahbubil haq, meraih sesuatu yang dicintai, dan cinta ini cinta yang benar. Dan juga selain melakukan juga harus daf'u ma yakrahul haq. Ya, untuk mujahadah ini ada dua perbuatan mengerjakan dan perbuatan meninggalkan. Makanya ketaatan itu ada dua. Ketaatan itu bisa mengerjakan sesuatu atau meninggalkan ya sesuatu. Pernah kita sebutkan kalau tidak salah ya, dan semoga masih ingat, mana yang lebih utama, mengerjakan ketaatan atau meninggalkan hal-hal yang haram? Ya, mana yang lebih utama, mengerjakan ketaatan atau meninggalkan hal-hal yang haram? Ya, yang lebih utama ya, ini walaupun khilaf para ulama, namun yang diperojihkan insyaallah adalah mengerjakan ketaatan. Ya, kenapa? Karena di situ ada usaha. Ya, dan semua hal-hal yang menyebabkan masuk surga itu dengan melakukan sesuatu. Sholat, ya, sedekah, puasa, ya, infak, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, bahkan jihad, itu dengan perbuatan melakukan sesuatu. Ya, dan semoga nanti ada kesempatan kita ulangi hal itu. Namun sekali lagi yang rajih adalah lebih utama mengerjakan ketaatan daripada meninggalkan ya kemaksiatan. Walaupun dua-duanya memang ibadah, namun mana lebih utama? Maka jika dipilih, mana yang kita pilih, mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dalam satu kesempatan, maka yang kita pilih adalah yang lebih utama, lebih pahalanya besar di sisi Allah adalah yang mengerjakan sesuatu dari ketaatan, baik itu yang wajib dan juga yang sunnah. Ya, adapun sekedar meninggalkan saja, maka belum dikatakan seseorang itu soleh, baik. Karena kita sebutkan kalau seandainya ada seseorang dia gak berzina, ya gak minum khamr, ya gak makan harta riba, ya tidak membunuh orang, ya pokoknya tidak melakukan hal-hal yang haram, tapi dia juga tidak sholat, tidak puasa, ya tidak zikir, tidak ngaji, tidak menuntut ilmu, enggak semuanya. Maka apakah dikatakan soleh? Ya tidak. Apakah dia akan masuk surga dengan meninggalkan saja? Ya juga tidak. Maka untuk bisa masuk surga adalah melakukan sesuatu, fi'lul asbab, melakukan hal-hal yang menyebabkan seorang masuk surga. Dan surga itu dalam hadis Nabi SAW, ala inna sil'atallahi ghaliyah, sungguhnya dagangan Allah itu mahal, dan dagangan Allah itu adalah ala sil'atallahi jannah, sungguh dagangan Allah itu adalah surga. Maka untuk bisa meraih ke sana butuh mujahadah. Ya, entah dengan husuli mahbubil haq, meraih sesuatu yang dicintai yaitu Allah Subhanahu wa taala, atau daf'u, meninggalkan, mencegah diri ya ma yakrahul haq, apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi sudah kita sebutkan di awal, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, menundukkan segala sesuatu, kita lakukan apa yang mendatangkan cinta Allah, dan meninggalkan sesuatu ya apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan untuk bisa ke sana sekali lagi harus ada mujahadah. Ya, jika tidak ada mujahadah, maka kita dianggap orang yang lemah cintanya. Makanya dikatakan fa idza tarakal abdu ma yaqdiru alaihi minal jihad kana dalilan ala dha'fi mahabbatillahi wa rasulihi fi qalbihi. Ya, maka jika seorang hamba taraka, meninggalkan ma yaqdiru alaihi minal jihad, meninggalkan sesuatu yang dia mampu untuk dia usahakan. Sebenarnya dia mampu sholat tapi nggak mau, dia meninggalkan sholat. Ya, sebenarnya dia mau menuntut ilmu tapi dia tinggalkan. Ya, sebenarnya dia mampu untuk zikir, dia mampu untuk sholat, untuk puasa, bisa mengusahakan itu dengan segenap kemampuannya. Namun karena dia lemah, kemudian dia meninggalkan hal tersebut, maka itu adalah dalilan ala dha'fi mahabbatillahi wa rasulihi fi qalbi. Itu adalah dalil akan lemahnya cintanya kepada Allah dan Rasulnya di hatinya. Nah, maka ini muhasabah buat kita semuanya, apakah kita benar-benar bisa bermujahadah, yaitu mengerahkan kesungguhan kita demi mencari ridha Allah dan Rasulnya, yaitu dengan melakukan apa-apa yang mendatangkan cinta Allah, yang tentunya dengan contoh-contoh dari sunnah Nabi SAW. Ataukah kita malah lebih ya mendahulukan hawa nafsu kita? Ya, jika kita kondisinya adalah meninggalkan
hal-hal yang wajib yang seharusnya diusahakan, ya maka kita termasuk orang-orang yang lemah cintanya, dan itu tanda lemah imannya. Ya. Kemudian dikatakan lagi, wa ma'lumun annal mahbubat la tunalu ghaliban illa bihtimalil makruhat. Ya, kalau tadi kita harus berusaha, ya, baik itu amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan yang sunnah, kita usahakan harus dikerjakan semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Ya, kemudian hal-hal yang haram juga harus kita tinggalkan semuanya, baik yang haram, yang makruh, yang syubhat, ya bahkan yang mubah kalau itu berlebihan kita bisa meninggalkannya. Ya, karena untuk meraih hal-hal yang kita cintai itu tidak akan diraih, ya, kecuali dengan menahan sesuatu yang kita benci. Kita ulangi, untuk bisa meraih sesuatu yang kita cintai, ya maka biasanya kita harus menahan diri, ya, menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan dalam catatan kakinya, fala yahsul mahbub afwan. Maksudnya adalah seseorang tidak akan meraih sesuatu yang dicintai begitu saja. Ya, sebagaimana kalau ini hanya pendekatan nih. Kalau seseorang mencintai, ya, seseorang yang lainnya, maka dia harus, ya, ada usaha, ada pengorbanan. Tidak mungkin dia meraih sesuatu begitu saja dengan mudahnya, tidak. Itu urusan dunia, apalagi urusan, ya, surga, urusan ridho Allah. Ya, seseorang nggak akan meraih sesuatu itu dengan begitu saja, ya, dengan sesuatu yang ringan, tidak. Balla budda min tahammulil makruh fi sabil. Bahkan, ya, harus dia menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai. Ya, sebagaimana kita menuntut ilmu, ya, sebagaimana kita menuntut ilmu ibadah, ya, kita harus mengusahakan hal-hal yang memang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Ya, karena mungkin malam waktunya istirahat, ya, sudah capek kerja seharian, masa berangkat lagi, ngaji lagi, ya, pengennya itu istirahat atau jalan-jalan, atau mendingan nonton TV di rumah, ya, atau mungkin ke mall, ya, dan sebagainya. Tapi itu semuanya dia tahan, ya, dia kuasai hawa nafsunya, ya, untuk bisa meraih apa yang dicintai, yaitu sisi Allah berupa, ya, surganya. Sehingga dia ingat hadis Nabi, misalnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yaitu siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dengan jalan itu, jalan menuju surga. Dengan hadis itu dia akan termotivasi. Maka seberat apapun, ya, dan rintangan sebesar apapun, maka dia akan bisa melaluinya. Kenapa? Dia sudah tinggi cintanya kepada Allah dan tinggi mujahadahnya. Walaupun lelah, capek, dia akan tempuh. Kenapa? Cinta dan mujahadahnya tadi bi'aunillah, dengan pertolongan Allah, sehingga dia bisa mampu meraihnya. Dan itulah dalil akan besarnya cintanya, ya, kepada Allah dan Rasulnya. Adapun ketika seorang lemah, ya, ada rintangan sedikit, ya, kemudian dia mundur, ya, kemudian dia mundur ke belakang, mundur alon-alon dan seterusnya, ya, maka yang seperti ini dalil akan cintanya yang begitu lemah. Ya, ini semuanya terjadi, ya, baik cinta yang benar dan cinta yang rusak. Cinta yang benar itu sesuatu yang mendatangkan ridho Allah, ya, surganya, pahalanya, ya. Adapun cinta yang rusak adalah cinta kepada dunia. Ya, coba kalau kita alihkan ke cinta yang rusak tadi, misalnya cinta dunia berlebihan, ya, cinta harta, kekuasaan, ya, kedudukan, maka dia akan mengorbankan apa, segala-galanya, ya, umurnya, tenaganya, semuanya untuk meraih apa yang dicintai, padahal cinta itu rusak. Nah, demikianlah sebaliknya. Maka jangan sampai kita sudah capek-capek, lelah-lelah, ngoyo dan seterusnya, tapi hanya demi meraih cinta yang rusak. Ya, sudah rugi tenaganya, umurnya, ya, semuanya dia kerahkan hanya untuk meraih cinta yang rusak, yaitu cinta dunia. Waliyadzubillah. Ya, maka dia rusak dunianya dan rusak akhiratnya. Ya, maka sekali lagi, semua yang ingin meraih sesuatu yang dicintai pasti ada wujud pengorbanannya, ada usahanya, ya, ada dia menahan sesuatu, ya, apa yang dia tidak sukai dari hawa nafsunya. Ya, kemudian kita lanjutkan, fal jannatu mahbubah. Maka masih penjelasan Syekh Shalal Fauzan, surga itu adalah mahbubah. Surga itu sesuatu yang dicintai. Tadi kita sebutkan hadis bahwasanya Nabi pernah mengatakan, man khofa adlaja. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya,
disebutkan sanadnya hasan. Man khafa adlaja wa man adlaja balagul manzila ala inna sil'atallahi ghaliyah ala inna sil'atallahi al-jannah. Ini hadisnya bagus nih, bisa kita hafalkan. Man khafa adlaja, siapa yang takut maka dia pasti akan adlaja. Adlaja itu asra'a fil lail. Siapa yang takut akan sesuatu pasti dia akan bersungguh-sungguh, cepat-cepat. Bahasa kita meruput berangkatnya. Ya, dalam gambaran yang mudah misalnya ketika kita sudah tahu pesawat misalnya berangkat jam 6 pagi misalnya, maka kita berangkat dari rumah jam bisa jadi jam 12 karena takut ketinggalan pesawat. Apalagi pesawatnya itu mau ke Mekah umroh pertama kali misalnya, pasti udah meruput cepat-cepat. Kenapa? Dia takut ketinggalan pesawat. Nah, siapa juga begini yang disebutkan di hadis ini, man khafa adlaja, siapa yang takut mendapatkan atau tertimpa murka Allah, yaitu nerakanya, azabnya, maka dia akan cepat-cepat untuk beribadah. Bahkan dia akan bersegera, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin, disebutkan di surat Ali Imran ayat 133, yaitu bersegeralah untuk menuju ampunan Allah dan surganya yang luasnya itu luas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa saja. Dan siapa yang adlaja balagul manzila, siapa yang berangkat cepat-cepat meruput pasti cepat sampai tujuannya. Sebagaimana kalau kita kerja khawatir terlambat, maka berangkatnya kasih itu bahasanya berangkatnya lebih cepat. Siapa yang melambat terlambat, nggak akan sampai tujuannya. Nah itulah, kalau kita ingin meraih surga Allah Ta'ala maka cepat-cepat. Itu bukti kalau kita mengharapkan sesuatu pasti kita akan lebih cepat datangnya. Kemudian ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah bahwasanya dagangan Allah itu mahal, yaitu diumpamakan amal soleh itu seperti dagangan. Seperti di surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Kenapa diumpamakan dengan tijarah, sil'ah? Tijarah itu perniagaan, dagangan. Sil'ah itu barang dagangan. Kenapa dipermisalkan ibadah itu dengan dagangan? Alasannya kenapa ya? Karena sebagaimana kita yang berdagang atau penjual, kita ingin apa dengan dagang itu? Untung. Kalau kita dagang itu pasti kita ingin untung. Dan kalau kita dagang sama manusia, pasti untung atau ada resiko ruginya? Pasti ada resiko ruginya. Modal nggak balik, ditipu dan sebagainya. Adapun kalau kita berdagang dengan Allah, berniaga dengan Allah, pasti nggak akan pernah ruginya. Yaitu yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan tijarah, perdagangan yang nggak akan pernah ruginya. Dan dagangan Allah itu mahal. Sil'atallahi ghaliyah ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal, ghaliyah, berharga, dan barang dagangan Allah itulah surga. Maka untuk bisa meraih derajat surga yang tinggi, yang dikatakan dalam hadis, surga yang paling rendah itu adalah 10 kali lipat dari dunia beserta isinya yang pernah kita bayangkan. Jadi kalau kita disuruh membayangkan apa saja yang kau inginkan dari dunia beserta isinya, bayangkan sebanyak-banyaknya, kemudian Allah beri 10 kali lipatnya lagi, itu surga yang paling rendah. Lalu bagaimana dengan surga yang tengah-tengah, surga yang tinggi, surga Firdaus dan seterusnya. Dan darajatul jannah ala hasabi tawafutil amal. Ala tafawutil a'mal. Derajat-derajat tinggi di surga itu sesuai dengan perbedaan tingkatan amal-amal seseorang. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang rendah semangat, yaitu rendah keinginan. Pokoknya sudah, tidak. Untuk urusan dunia saja kita begitu tamaknya. Kebalik, yang seharusnya urusan akhirat kita begitu tamaknya, sehingga kita ingin menaikkan derajat kita di sisi Allah Ta'ala setinggi-tingginya. Tentunya dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi, yaitu ikhlas lillahi ta'ala, dan juga mutaba'atur rasul, dan juga menghindarkan dosa-dosa yang besar, dosa kecil yang nampak tersembunyi. Semuanya itu jika terpenuhi, maka bi'idznillah, dengan rahmat Allah seseorang akan dimasukkan dalam surga. Bukan dengan amalannya semata.
Ya, kemudian dikatakan lagi walakin la tahsul illa bitahammul masyak. Untuk bisa meraih surga, ya maka dia harus tahammulil masyak, harus dia menahan diri dari kesusahan, kepayahan, kecapean, dan itulah namanya amal soleh. Ya, amal soleh itu pasti ada lelahnya, ada capeknya, ada kesungguhannya, harus mengorbankan uang, tenaga, pikiran, ya harus bangun malam-malam, ya harus pagi-pagi berangkat, harus melangkahkan kaki, harus mengorbankan kesenangan, harus mengorbankan urusan ini, urusan itu, dan seterusnya. Dan itulah memang surga tidaklah diraih dengan mudahnya. Ya, kenapa? Surga itu mahal. Ya, itulah amal soleh wal jihad fi sabilillah, dan itulah amal soleh, dan itulah jihad fi sabilillah, dan itulah mujahadah, dan itulah kesungguhan. Harus dengan jihad fi sabilillah, harus dengan infak, wal a'mali sholihah, dengan amal-amal soleh yang lain. Fal mahbub la yunalu illa bitahammulil makarih. Maka sesuatu yang dicintai itu tidak akan diraih kecuali dengan menahan diri ya dari hal-hal yang tidak disukai. Ya, oleh karena itu dalam hadis, semoga ini bisa dihafalkan, hadisnya sering kita dengar insyaallah, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Ya, hadis riwayat Muslim. Huffatil jannah, yaitu jannah surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Ya, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Benar atau tidak ini? Ya, maksudnya surga itu, yang mengelilingi surga itu hal-hal yang tidak kita sukai. Ya, kalau kita lihat dari anggota tubuh kita nih, mata, ya, yaitu surga itu dikelilingi dengan ya hal-hal yang tidak kita sukai. Yang tidak disukai dari mata, yaitu yang tidak cocok dengan hawa nafsu, yaitu seperti baca Al-Quran, ya baca kitab, ya kemudian belajar, itu membosankan. Ya, hawa nafsunya nggak cocok. Kenapa? Surga itu dikelilingi dengan yang tidak disukai. Wa huffatin naru bisyahawat, dan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat. Maka dari mata itu tadi yang cocok dengan syahwat adalah na'udzubillah hal-hal yang haram, yang menyaksikan yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, naudzubillah. Dan juga mata kita, telinga kita lebih suka dengar ya musik, ya lebih suka mendengar ghibah, gunjingan, dan seterusnya, gosip. Dan juga semua ya dari anggota tubuh kita pasti menyenangi ya hal-hal yang berbau syahwat, padahal itu adalah hal-hal yang mengelilingi ya neraka. Maka dengan ini kita bisa mengambil faedah. Berarti harus ada mujahadah, harus ada melawan hawa nafsu, harus ada mengekang jiwa, mengekang diri untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, huffatil jannatu bil makarih ya wa huffatin naru bisyahwat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Ya, dan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disenangi oleh syahwat-syahwat kita, kesenangan diri kita. Ya, maka ibadah itu ya ada sulitnya, ada pahitnya, tapi itulah surga. Adapun bermain-main, ya nonton dan sebagainya itu menyenangkan, tapi itu ya neraka, hal-hal yang menjuruskan di dalam neraka. Waliyadzubillah. Ya, makanya banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang pentingnya apa? Ya, mujahadah. Ya, dalil-dalil yang bisa dihafalkan, di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Kita sebutkan hadisnya, dikatakan sahih, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, dalam hadis disebutkan al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajiru man hajara al-khataaya wa dzunub. Yang seseorang itu baru dikatakan mujahid yang sebenarnya kalau dia jahada nafsahu fi ta'atillah. Dia melawan hawa nafsunya, mengekang hawa nafsunya, menuntun hawa nafsunya fi ta'atillah. Inilah yang perlu kita lakukan dalam ubudiyah. Kita nggak akan bisa meraih lezatnya ibadah kalau tidak bisa menundukkan hawa nafsu kita. Ya, pernah kita contohkan ada dua perkara, satunya menyenangkan hawa nafsu, enak pokoknya. Satunya ini mendatangkan ridho Allah, tapi berat hati untuk memilih ini. Maka kalau kita punya ilmunya, nah kita akan berpikir sejenak, ya iman berbicara, kemudian dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang waras,
maka kita akan bisa memilih, yaitu memilih yang mendatangkan ya ridho Allah Ta'ala. Silakan ini nanti bisa dicoba, dan itu pasti akan kita alami, entah itu hal-hal kecil atau hal-hal yang besar. Ya, tinggal kita seperti tadi, kalau kita mampu yaitu menempuh hal-hal yang mendatangkan ridho Allah dengan mujahadah, maka itu dalil akan besarnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau kita lemah, padahal kecil saja kita nggak mampu untuk meninggalkannya, maka itu bukti kalau lemahnya, benar-benar lemahnya cinta kita kepada ya Allah dan Rasul. Ya, sekali lagi. Jadi hadisnya tadi mengatakan al-mujahidu, hakikat mujahid, orang yang jihad itu bukan jihad di medan perang duluan, tapi harus melawan hawa nafsunya terlebih dahulu. Ya, untuk ditundukkan kepada ketaatan kepada Allah. Wal muhajiru, adapun orang yang hijrah, orang yang meninggalkan sesuatu, hakikatnya adalah man hajarul khotoya wadzunuba. Ya, belum dikatakan seorang itu hijrah. Oh, saya sudah hijrah ini, tapi maksiat masih terus. Hanya fisiknya doang, penampilan luarnya aja sudah awalnya nggak kebanjiran, awalnya kebanjiran, kemudian nggak kebanjiran misalnya. Ya, awalnya nggak punya jenggot, kemudian dipelihara. Awalnya jilbabnya ketat, kemudian jilbabnya lebar. Ya, bukan cuma itu saja, tapi hakikat hijrah adalah man hajarul al-khotoya wadzunuba, yang meninggalkan seluruh dosa-dosa dan maksiat. Ya, maka belum dikatakan hijrah kalau belum totalitas. Ya, belum dikatakan mujahid kalau dia belum menguasai ya hawa nafsunya fi taatillah. Ya, maka dari hadis ini banyak faedah, di antaranya kita sebutkan dari perkataan Syekhul Islam Taimiyah, beliau mengatakan al-mujahid man jahada nafsahu fi dzatillah. Ya, mujahid itu adalah seseorang yang melawan hawa nafsunya fi dzatillah, ya untuk urusan perkara Allah Ta'ala. Fayu'maru bi jihadiha, maka dia diperintahkan untuk melawan hawa nafsu. Kama yu'maru bi jihadi man ya'muru bil ma'asi wa yad'u ilaiha. Ya, sebagaimana dia diperintah untuk melawan orang-orang yang menyeru kepada dosa-dosa dan maksiat dan ya menggiringnya. Wa huwa ila jihadi nafsihi ahwat. Ini menunjukkan jihad kepada atau jihad melawan hawa nafsu itu yang terpenting, yang pertama, yang utama. Ya, kenapa? Fa inna hadza fardhu ain. Karena jihad melawan hawa nafsu hukumnya fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Adapun jihad melawan orang kafir itu hukumnya fardu kifayah. Ya, dengan wabitnya, dengan kaidah-kaidahnya. Kemudian jihad melawan hawa nafsu itu berlaku untuk laki-laki dan ya perempuan. Adapun jihad melawan kufar di medan perang dengan senjata itu hanya untuk hanya untuk laki-laki saja yang mampu. Ya, maka jihad melawan hawa nafsu itu lebih penting, lebih didahulukan daripada jihad yang melawan orang kufar. Dan tingkatnya yang tadi sudah kita sebutkan, jihadun nafsi, jihadul syaitan, ya jihadu al-fusaq atau orang fasik, jihadul kufar dan jihadul munafikin. Ya, wa dzaka fardu kifayah. Adapun yang jihad melawan orang kafir itu fardu kifayah. Was-sabru fi hadza min afdhalil a'mal. Dan sabar terhadap hal ini semuanya, ya maka disinilah letak mujahadah kita. Ketika ada seruan, aduh ini kayaknya mendatangkan murka Allah ini, ya kita milih, tapi hati dan jiwa menyenangi, maka harus sabar-sabar untuk bisa melawan tadi, menguatkan hati. Ya, jangan sampai kita dengan mudahnya tunduk. Ya, berarti mujahadah kita lemah. Ya, kesungguhan kita untuk meraih surga yang mahal tadi lemah. Waliyadzubillah. Ya, fa inna hadzal jihad haqiqatu dzalika al-jihad faman sabara alaihi. Wa haqiqatu dzalika al-jihad. Jadi inilah yang dinamakan jihad, dan jihad yang hakikatnya sebenar-benarnya adalah siapa yang sabar dengan melawan hawa nafsunya tadi. Wa sabaru ala dzalika al-jihad kama qala al-muhajiru man hajara sayyi'at. Ya, jihad orang yang meninggalkan sesuatu hakikatnya adalah orang yang hijrah, adalah yang hijrah meninggalkan ya dosa-dosa dan maksiat. Ya, kemudian dijelaskan summa hadza yakni jihadun nafsi la yakunu mahmudan fihi illa idza ghalaba. Ya, bi khilafil awal fa innahu man yaqtul man yuqtal aw yaghlib fa sawfa yatihi ajrun 'azim. Itu disebutkan di Majmu' Fatawa. Atau kita sebutkan perkataan lain dari Ibnu Qayyim di kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan
Kana jihadun nafsi muqaddaman ala jihadil adu fil kharij. Jihad melawan hawa nafsu itu didahulukan, lebih utama daripada jihad melawan musuh di luar. Jadi yang kita harus hadapi adalah jihad hawa nafsu kita yang ada di mana ini? Ya, di hati kita. Sudahkah kita bisa menundukkan hawa nafsu kita? Ya, baik itu melakukan sesuatu yang Allah cintai berupa ketaatan, baik yang wajib maupun yang sunnah, ya, dan juga meninggalkan hal-hal yang Allah benci, baik itu yang sifatnya haram ataupun makruh bahkan syubhat. Ya, maka siapa yang mampu mengendalikan tadi, maka dia telah jihad dengan hakikat jihad. Sebelum dia jihad melawan musuhnya di luar. Ya, dan itulah aslan lahu. Fa innahu man lam yujahid nafsahu awalan litaf'al ma umirat bihi wa tatruk ma nuhiyat anhu wa yuharibaha fillah lam yumkinhu jihadu aduwihi fil kharij. Ini perkataan Ibnu Qayyim yang tadi kita isyaratkan di awal. Siapa yang belum bisa menguasai melawan hawa nafsunya pertama untuk bisa mengerjakan apa yang diperintahkan, untuk bisa meninggalkan apa yang dilarang, maka belum dikatakan dan tidak akan mungkin dia melawan musuhnya di luar. Ya, karena dia akan takut ketika jihad dihadapkan di medan perang melawan musuh-musuhnya di hadapannya dengan senjata, maka dia akan teringat, ya belum nikah lagi, ya ini belum beli ini, belum beli itu, dia masih berat hawa nafsunya untuk dunia, ya maka dia akan susah, bahkan dia akan kabur, ya lari dari medan perang. Adapun seorang yang sudah semuanya ditundukkan, maka dia akan bisa melawan musuh-musuh nyatanya atau musuh-musuh orang kafir dengan pedang, dengan senjata, ya dengan peperangan. Kenapa? Hawa nafsunya sudah ditundukkan. Dan sekali lagi kita tidak membayangkan ya bagaimana jika memang seruan jihad itu terjadi, maka di mana posisi kita? Ya, apakah kita pura-pura nggak dengar, kabur-kabur ya kemudian sembunyi, ya pura-pura nggak dengar seruan, ya ataukah kita menjadi ya orang yang paling belakang, ya ataukah menjadi orang yang terdepan di saf-saf awal? Itu tergantung jihadun nafsi wa jihadus syaitan. Ya, fa kaifa yumkinuhu jihadu aduhi wal intisafu minhu wa aduhu alladhi baina janbatayhi qahirun lahu wa mutasallitun alaih. Maka bagaimana mungkin dia jihad melawan musuhnya, ya untuk bisa melawan musuhnya yaitu orang kufar dengan senjata di medan perang, sedangkan musuhnya di dalam hatinya itu ya masih belum ditundukkan, dia masih menguasai dirinya, ya hawa nafsunya masih menguasai dirinya. Lam yujahidhu wa lam yuharibhu fillah, sedangkan dia belum jihad melawan hawa nafsunya, berperang ya menundukkannya di jalan Allah. Bal la yumkinuhu khuruj ila aduhi, ya bahasa kita boro-boro untuk perang, untuk melawan musuh, keluar saja itu nggak mampu. Kenapa? Berat, enak di rumah tidur, HP-an, makan ya. Kenapa? Hawa nafsunya tinggi, hawa nafsunya besar. Hatta yujahida nafsahu al-khuruj, maka belum bisa keluar ya ke medan perang, ya melawan musuhnya sampai dia bisa benar-benar melawan ya hawa nafsunya di dalamnya, di dalam hatinya. Itulah perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim. Maka sekali lagi ini sangat penting ya untuk mengetes sudahkah kita mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Tandanya adalah ya kita mampu ya menguasai hawa nafsu kita untuk mengerjakan sesuatu ya dan meninggalkan sesuatu yang memang ya sesuatu itu yang kita kerjakan mendatangkan cinta Allah, dan sesuatu yang kita tinggalkan ya mendatangkan ya murka. Ya, kemudian dijelaskan lagi, sawan kanat mahabbatan sholihatan aw fasidatan fal muhibbuna lil mali war riasati was suwari la yanaluna matalibahum illa bidararin yalhaquhum fid dunya ma'a ma yusibuhum min ad-darari fid dunya wal akhirah. Ini yang kita isyaratkan tadi. Jadi sama saja ya, karena cinta yang soleh, cinta yang benar, yaitu cinta Allah, cinta apa yang di sisinya, mencintai orang beriman, yaitu mencintai surganya, ataukah cintanya itu cinta rusak, yaitu cinta harta, cinta kedudukan, bahkan digambarkan di sini cinta suar. Suar itu adalah gambar-gambar muharramah yang pernah kita sebutkan dahulu, ya ketika seorang sudah tergantung dengan benda-benda atau gambar-gambar yang haram waliyadzubillah, maka dia akan dikuasai oleh gambar-gambar tersebut, dan itu lebih parah daripada
ya daripada melihat asli ya. Ya kenapa? Kalau dia melihat asli mungkin malu-malu. Ya, malu-malu kucing ya. Malu-malu. Tapi kalau melihat gambar ya karena nggak ada orang yang tahu, bahkan dinikmati, bahkan lebih ekstrim lagi dia akan terus melihat. Tapi kalau itu di depan matanya, dia akan malu-malu ya. Nah itulah gambar yaitu lebih memikat, lebih menguasai dan lebih memenjarakan hati daripada yang nyata. Itu bukti bahwasanya ya semua hal-hal yang haram itu melukai hati, bahkan yang membuat hati itu tidak bersih. Ya sebagaimana disebutkan di surat An-Nur ya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Ya, yang artinya katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan dari sebagian pandangan mereka, ya, dan menjaga kemaluan mereka, dan itu lebih azka dan lebih suci bagi mereka. Maka di antara faedah ayat ini, siapa yang mampu menundukkan diri dari hal-hal yang haram, dia akan meraih kelezatan di hatinya. Tapi kalau dia mengikuti 1, 2, 3, 4, 5 penasaran, semakin ya kan baru pandangan pertama. Ya, toleh lagi pandangan kedua, pandangan pertama juga beda orang. Ya, maka mau sampai kapan pandangan pertama? Ya, yang dikatakan pandangan pertama itu rezeki, pandangan kedua itu nggak boleh. Tapi ini pandangan pertama terus pada orang yang berbeda. Ya sama saja. Jadi harus ya bisa menundukkan pandangan. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu tidak akan bisa diraih, tidak akan bisa kita tempuh kecuali kalau besar cintanya kita kepada Allah dan kita bisa meninggalkan hal itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke tadi, maka orang-orang yang cintanya rusak, tujuannya adalah mencari harta, kedudukan, ya, berlezat-lezat dengan gambar-gambar yang haram, na'udzubillah, maka dia tidak akan meraih semua yang dia inginkan kecuali dengan ya menempuh sesuatu yang enggak enak, ya, dengan mengorbankan ini. Ya, orang yang mencari harta mengorbankan apa? Ya, tenaganya, waktunya, keluarganya. Orang yang mencari kedudukan, ya, keluar hartanya enggak sedikit. Ya, bahkan sikut-sikutan pun pokoknya harus dapat. Ya, dan seterusnya. Maka dia akan diikuti dengan hal-hal yang merusak dirinya, ya, baik itu pada hartanya, pada tenaganya, fisiknya, semuanya, dan itu merusak dunianya dan akhiratnya. Ya, maka sekali lagi menekankan bahwasanya seseorang yang mencintai ya sesuatu untuk bisa meraihnya, maka dia pasti akan mengorbankan ya apa yang ada dirinya. Ya, kembali ke fal muhibbu lillahi wa rasulihi idza lam yahtamil ma yaradu ar-ra'yi minal muhibbina li ghairillah mimma yahtamilunahu fi husni mahbubihim dalla dzalika ala dha'fi mahabbatihim lillah idza kana ma yaslukuhu ulaika huwa at-tariqul ladzi yushiru bihil aql. Ya, ini kita terjemahkan bebas ya. Jadi yang artinya seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, jika dia tidak mampu menahan dirinya ya untuk mengekang hawa nafsunya, ya sebagaimana orang-orang yang mencintai tadi, mencintai selain Allah, mereka juga berkorban. Jadi kita mencintai akhirat berkorban, kita mencintai dunia berkorban. Ya, kita mencintai akhirat merusak sesuatu yang ada pada diri kita. Demikian juga orang yang ingin dunia, dia akan merusak apa yang ada di dirinya. Maka kita harus melihat mana yang lebih ringan dan harus kita ambil yang kerusakannya itu lebih ringan. Maka kita harus rela-rela mengorbankan dunia kita yang demi meraih sesuatu yang abadi. Ya, maka dalam ungkapan yang lain yaitu man ahabba, atau siapa yang man talaba dunya adarra akhiratahu wa man talabal akhirah adarra bidunya. Ya, kurang lebih maknanya seperti itu. Siapa yang mencari dunia akan rusak akhiratnya, dan siapa yang mencari akhirat akan rusak dunianya. Benar ya? Siapa yang mencari dunia ngototnya, pasti ibadahnya berantakan, ngajinya berantakan, zikirnya berantakan, kacau. Dan sebaliknya orang yang mencari akhirat, ya pasti dia akan berantakan juga dunianya, harus meninggalkan ini, harus meninggalkan itu. Nah, maka mana ya yang lebih kita pilih? Yang kerusakannya lebih ringan, maka pilihlah yang kerusakannya lebih ringan, tidak mengapa, yaitu lebih baik rusak dunia yang kecil ya untuk meraih ya kenikmatan yang abadi, daripada kita merusak akhirat kita yang abadi untuk mencari dunia yang fana. Waliyadzubillah. Ya, kemudian lanjutannya sekali lagi
Siapa yang belum bisa mampu menahan dirinya, ya sebagaimana orang-orang yang mencari harta tadi, mereka mau berkorban. Masa kita nggak mau berkorban? Kalau kita nggak mau berkorban, itu menunjukkan dha'fi mahabbatihim lillah. Itu menunjukkan lemahnya cintanya kepada Allah. Ya, apalagi yang ditempuh itu sudah jelas ya. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan catatan kaki, fala ahadun yadda'i annahu yuhibbullaha wa yuhibbu rasulihi wa yuhibbu rasulallahi illa bi an yatahammal fi sabili dzalika ma takrahu nafsuhu wa ma yashukku alaihi. Ya, maka tidaklah seorang pun mengklaim ya dia mencintai Allah dan Rasulnya kecuali dia harus bisa menahan diri dari apa yang tidak disukai oleh hawa nafsunya dan apa yang berat di hawa nafsunya. Kama anal muhibbina li ghairillah yatahammaluna fi sabili mahbubihim ma yashukku alaihim. Ya, sebagaimana orang yang mencintai selain Allah, mereka juga berkorban, mengeluarkan harta mereka, ya, mengorbankan tenaga mereka, keluarga mereka, semuanya ya demi mencari cinta selain Allah Ta'ala. Maka sama-sama berkorban, sama-sama ngoyo, ya, sama-sama ya usaha keras. Tapi ya mana yang lebih baik, usaha keras ngoyo yang bermanfaat, yaitu ya yang mencari ya ridha Allah, yaitu mencari akhirat. Ya, kama anal muhibbina li ghairillah yatahammalu fi sabili mahbubihim ma yashukku alaihim fayabdhuluna anfusahum wa amwalahum duna ma'budatihim li'annahum yuhibbuna hubban syadida. Ya, sebagaimana orang-orang yang mencintai selain Allah, ya maka mereka akan mengorbankan jiwa mereka, harta mereka, ya belum lagi mereka mencintai selain Allah dengan kecintaan yang sangat. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ya asyaddu hubban lillah." Ya, ada di antara manusia yang mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Adapun orang beriman asyaddu hubban lillah, amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita bahas pada jam ini rahmatullah taala. Yang intinya sebagai poin penting adalah apakah kita punya mujahadah. Ya, sekali lagi untuk bisa meraih apa yang kita cintai, maka kita harus berkorban. Kita harus mujahadah. Dan mujahadah ini ada dua. Mujahadah melakukan sesuatu berupa ketaatan dan mujahadah meninggalkan sesuatu berupa hal-hal yang haram. Sudah kita dudukkan tadi, mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah mengerjakan sesuatu ya daripada meninggalkan sesuatu. Dan sebaliknya, kalau dibalik sebagai penutup nih, meninggalkan perintah mana yang lebih besar dosanya daripada mengerjakan larangan? Ini dibalik nih. Ya, kalau tadi mengerjakan sesuatu ya itu lebih utama daripada meninggalkan sesuatu, walaupun dua-duanya ibadah. Nah, kalau dibalik, mana yang lebih besar dosanya di sisi Allah? Ya, meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan? Meninggalkan perintah atau melakukan yang haram gitu. Ya, kenapa milih meninggalkan perintah? Ya, itu memang benar ya. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Itu disebutkan berdalil dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Ya, kisah Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga gara-gara meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan. Tapi setelah dikeluarkan dari surga langsung bertobat. Kenapa? Salah, ngaku salah. Maka orang yang mengerjakan yang haram itu biasanya karena hawa nafsu, kemudian setelah itu apa? Mengakui kesalahannya. Lihat iblis, ya laknatullahi alaih, kenapa dikeluarkan dari neraka, dari surga? Menolak perintah, suruh sujud gak mau. Nah, berarti orang yang meninggalkan naudzubillah, orang yang meninggalkan perintah itu didasari oleh ego, kesombongan. Maka orang yang sombong itu nggak akan tobat. Yaitu kurang lebih penjelasannya seperti itu. Jadi kita ulangi, meninggalkan perintah
itu di sisi Allah yang lebih besar ya, murka Allah ya daripada orang-orang yang mengerjakan yang haram. Walaupun itu bukan pilihan ya, tapi kalau didudukkan ya seperti kisah Nabi Adam dan iblis. Buktinya tadi Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga gara-gara mengerjakan yang haram. Jangan makan buah ini, tapi tetap aja dilakukan. Tapi setelah itu taubat, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sehingga baik akhirnya. Tapi iblis dia disuruh sujud nggak mau, meninggalkan perintah, itu karena kesombongan. Maka orang yang meninggalkan sesuatu itu karena meninggalkan perintah itu didasari kesombongan, dan orang sombong itu susah tobatnya, yang merasa dirinya hebat, sehingga ya endingnya bukan malah mengakui kesalahan, malah menantang. Yang pernah kita sering ulang, Rabbi bima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku, maka berilah ku tangguh dan akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Ya, dan juga dalil yang lain yang intinya kalau kita balik, meninggalkan perintah itu lebih besar di sisi Allah daripada mengerjakan ya sesuatu yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang tanyakan. Ya, semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد